Kita masuk ke sesi pertama dengan topik pertama yang mengangkat judul Kajian Pengendalian Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Perkerasan Jalan Beton seri 2 yang akan dipresentasikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Sugeng Wiono, Magister Manajemen Teknik, pengawas ahli utama, sebagai Guru Besar Universitas Islam Riau, Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia, dan Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Manara Siaan, Ketua Umum Kapeknas. Kemudian yang kami hormati Ketua Ataki DIY, Ketua Kapeknas DIY, kemudian Bapak-Bapak Sekretaris UII tadi, bidangnya saya lupa programnya, Bapak Dr. Albaini yang kami hormati, Bapak Profesor Insinyur Sarwidi, senior kami, yang kami hormati, inovator Barataga, kemudian Bapak-Bapak narasumber yang lain kami hormati. Ini di sini panitia Pak Sarwidi, terima kasih sekali saya bisa bersamaan dengan kawan waktu kuliah S1 dulu, Profesor Iman Setiarno. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iman. Ketemu kita di sini. Kemudian para peserta webinar semuanya cukup banyak yang kami hormati. Baik, waktu yang pendek kami langsung memulai. Jadi yang tahap pertama kami mengkaji itu permasalahan yang sebetulnya di hilirnya, yaitu pemeriksaan mutu dari hasil coring, kemudian dikorelasi ke fracture strength, karena di BESTEK itu spesifikasinya seperti itu. Nah, ini banyak sekali masalah. Ini para rekanan, ini satu sisi benar apa yang dikatakan Dr. Albaini tadi. Kita permasalahan mutu itu terus menjadi hantu kita dan meresahkan ini kawan-kawan pelaku jasa konstruksi. Setelah selesai pekerjaan itu bukan senang dapat untung, tetapi sering kadang ada yang nasibnya kurang baik. Ada temuan di pekerjaan rigid itu cukup banyak sekali, sehingga pengembalian dana yang cukup besar. Bukan lagi untung, gulung tikar terjadi. Nah, inilah latar belakangnya. Kami terima kasih diberi kesempatan Pak Profesor Sarwidi untuk menyampaikan. Yang kedua ini kaitannya dengan di hulunya, yaitu perencanaan, desainnya, perencanaan campurannya, kemudian dalam pelaksanaannya, gitu, pemakaian aditif, pelaksanaan kuring, gradasinya, dan lain-lain, serta pengaruh lingkungan. Ini ada Bapak yang namanya hampir sama dengan saya tadi, Bapak Widodo Wiono, itu hampir sama kayak Sugeng Wiono. Itu terkait dengan lingkungan. Nah, ini akhir-akhir ini permasalahan yang baru setahun 2 tahun ini, pengaruh lingkungan sangat besar dampaknya terhadap penurunan mutu pekerjaan beton ini. Dan ini kita nggak sadar, di depan kita permasalahan yang membidik kepala kita, yang kita tidak sadari pengaruh lingkungan. Baik, kami lanjutkan. Ini kurikulum VT sudah. Jadi yang melatar belakangi itu banyaknya temuan yang tidak sesuai, karena tidak sesuai dengan spek seperti itu. Kemudian banyaknya bahan tambah yang kita harus hati-hati dalam memakainya, tentunya yang bermanfaat. Kemudian kaitannya dengan mutu, tentunya ini pengaruh lingkungan. Dan tujuan kami adalah memberitahu permasalahan-permasalahan, sharing informasi,
Sehingga kita jangan masuk ke lubang yang kami jumpai lubang itu. Sehingga kita bisa melaksanakan jasa konstruksi ini, baik yang tergabung di dalam Kapeknas dan asosiasi yang lain ini, betul-betul kita bisa mendapatkan untung. Tidak buntung, tidak urusan dengan pihak berwajib, dan lain-lain. Pedomannya tentunya kami selalu berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku, SNI, pedoman teknis, AJI, dan pedoman-pedoman lainnya. Kami tidak akan berpendapat atau mempunyai kajian yang sifatnya cenderung ke pendapat sendiri, tapi dasarnya adalah aturan-aturan yang baku. Nah, yang pertama ini kami akan lihatkan pengaruh FAS, faktor arsmen, dan gradasi. Ini saya akan cepat saja. Ini pertanyaan waktu yang pertama ini sudah ada mengenai FAS tapi belum terjawab. Jadi faktor arsmen ini memang yang utama, tetapi tidak satu-satunya. Pengaruh gradasi begitu ini juga cukup bervariasi gradasi yang dipakai di dalam pekerjaan yang saya ketahui ini. Saya di tahun 2019 kemarin ada 16 paket pekerjaan rigid yang kami diminta menjadi pendampingannya, sehingga kami ada data-data yang bisa kami sajikan dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian pengaruh aditif, ini juga kita hati-hati menyikapi dan memakainya supaya tepat guna, tepat sasaran. Lalu bagaimana pengaruh beton terhadap air gambut? Ini yang bagaimana terpapar dengan air gambut, air laut. Ini kami punya data di terakhir ini, data yang dilaksanakan tahun 2015. Kami koring, kami uji di tahun 2020 ini mengalami penurunan. Nah ini kalau pemeriksa sekarang melakukan audit, ya sudah, kita tinggal memberikan tangan kita ke depan, tinggal dikecek saja. Namun sebetulnya ini adalah pengaruh lingkungan yang kita tidak mengantisipasinya atau waktu itu kita kilap. Nah, di sini yang akan kami bahas bukan beton itu tinggi. Nanti barangkali Pak Iman, Profesor Iman. Nah, di sini beton menengah yang banyak kita gunakan. Tentunya bagaimanapun juga kekuatan juga menjadi spesifikasi yang harus dipenuhi. Tuntutan mudah dikerjakan dan dipadatkan, workability juga menjadi concern di dalam kawan-kawan para pelaku jasa konstruksi. Mutu yang tinggi selamnya itu rendah. Begitu, faktor arsmennya rendah. Nah, tentunya perlu untuk mudah dikerjakan. Kalau selam kaku terhadap hal itu saja, maka yang teriak-teriak adalah pelaksana. Kontrak pun akan kewalahan. Produktivitas juga akan terganggu. Kemudian selanjutnya adalah tahan lama. Jangan sampai umur 5 tahun, 6 tahun, sudah mengalami penurunan yang luar biasa kekuatannya. Begitu, dilewati kendaraan, retak-retak, rusak. Kita, pelaku jasa konstruksi dipojokkan. Ini pasti main-main. Padahal ada hal yang kita lalai kaitannya dengan lingkungan. Jadi faktor lingkungan kita harus concern. Kemudian memiliki volume yang stabil, jangan sampai susut. Retak-retak karena susut sudah heboh. Sudah arahnya pasti akan negatif. Ini pasti pengurangan semen, pengurangan mutu, dan lain-lain. Akhirnya pemeriksa sudah membidik pelaku jasa konstruksi. Padahal ini hal-hal alam yang harus kita sikapi. Oleh karena itu dituntut. Kita sekarang peduli lingkungan. Nah kemudian tentunya kita harus memahami bagaimana gradasi, bagaimana FAS, bagaimana pemakaian aditif. Ya, ini termasuk pemakaian yang akan kami sampaikan, beberapa kasus terkait dengan pemakaian aditif. Ini ada scan fiber, silika, bahan-bahan yang lain yang akan kami tunjukkan hasilnya. Nah, yang pertama ini adalah ke-9 paket yang sebetulnya ada 16 ya yang kami ingin tunjukkan. Dari masing-masing rekanan itu mempunyai karakter sendiri-sendiri. Ada yang memakai semen ini mutunya sama, yaitu FS 4,5 MPa atau setara dengan FC 36.
Nah, ini terlihat di sini. Ada yang memakai semen per meter kubiknya itu sampai 520, 529, begitu. Tapi ada yang efisien, bisa 480. Yang memakai semen 520 pun juga ada temuan pengurangan mutu. Akhirnya pengembalian terjadi. Begitu. Nah, ini akan terkait dengan sumber agregat. Oleh karena itu perbandingan yang ukuran 1, 2, 2, 3 itu perlu ada modifikasi berapa persen masing-masing. Kemudian faktor air semen. Faktor air semen ini menjadi utama dalam kita mendesain, dalam membuat mix design. Namun mix design bukan segalanya. Kita harus trial mix. Kita coba. Karena banyak terjadi dari mix design itu berubah di dalam trial mix. Sehingga job mix-nya itu akan berubah dari mix design. Tapi mix design penting. Mix design diambil dari yang lama yang memakai bahan yang sejenis lokasi quarry-nya dan juga semennya, hati-hati. Semen sekarang ada tipe macam-macam. Ada OPC, ada VCC, ada BPC. Begitu. OPC yang apa namanya, yang original, yang ordinary. Nah, ini bagus ya, tetapi mahal. Akhirnya jenis PCC atau PPC yang dipakai. Nah, ini OPC yang ditambah dengan bahan aditif-aditif. Nah, kita harus tahu karakter dari semen itu. Nah, oleh karena itu permasalahan-permasalahan terkait dengan beton ini hendaknya kalau seminar juga mengundang dari produsen semen, ya, Gresik, Padang, dan lain-lain untuk bisa nyambung. Kita permasalahannya ini. Dan mereka memberitahu kita bahan aditifnya ini. Sehingga ini akan kontra dengan lingkungan yang seperti ini. Nah, itu harus didengar. Jangan sampai penjual semen itu hanya orientasinya ke penjualan selesai. End produknya, ya, hasil akhirnya nggak dilihat. Banyak problem di jasa konstruksi yang terkait dengan mutu atau jenis semen. Tipe semennya sama, tipe 1, misalkan aja. Tipe 5 untuk asam sulfat dan lain-lain. Nah, di sini semen masih mengeluarkan aturan yang terkait dengan sulfat, yang terkait dengan gambut, daerah gambut Kalimantan. Ini Bapak dari Kalimantan tadi akan menjumpai permasalahan gambut, gitu. Nah, sehingga rigid yang sudah selesai terendam oleh gambut itu hal yang mungkin sekali. Nah, oleh karena itu ini harus juga menjadi perhatian kita terhadap lingkungan gambut. Kemudian sumber material ini juga harus dicek betul, abrasinya, gradasinya, begitu, untuk mendapatkan campuran yang benar, yang kalau Bapak trial mix itu akan memenuhi syarat, sehingga akan menjadi job mix. Dan pada saat job mix pun dalam pelaksanaan itu sebagaimana webinar sebelumnya, itu selalu ada monitoring per hari, per lot, satu pasang balok sama kubus atau silinder uji. Begitu ketatnya mutu yang harus dipenuhi. Namun di akhir pekerjaan, pada saat dikor oleh kita sendiri maupun instansi lain, pemeriksa, penilai, jatuh. Apa masalahnya? Kuring, itu harus diperhatikan. Kuring tidak sekedar hanya kuring. Air yang dipakai, air apa? Nah, ini sangat mempengaruhi sekali. Nah, ini adalah salah satu hasil dari ke-16 paket pekerjaan tersebut yang menunjukkan hasil yang sangat bervariasi. Deviasi standarnya tinggi. Deviasi yang di atas 6,5 itu dikatakan mutu pekerjaannya jelek. Nah, ini kenyataan, karena kita ngecor di luar, tidak seperti gedung, di dalam, terkontrol, terkendali dengan baik. Di luar kalau sudah jam 12, jam 11.12 itu operator sudah kepanasan, sudah haus segala macam. Nah, itu mutu merosot. Begitu. Nanti jam 2, jam setengah 2 mulai lagi, jam 1 mulai lagi, bagus lagi, nanti mendekati sore, merosot lagi. Jadi variasinya sangat tinggi. Kalau penilai itu ya mengambil benda uji nasib kita baik pada yang atas ini. Kalau yang jelek di bawah. Akhirnya kita disuruh mengembalikan. Kasus yang webinar pertama. Nah, maka itu kami memberikan masukan kemarin bagaimana kita menguji yang win-win. Nah, gitu, yang mengambil rata-rata. Bukan diambil per STA,
yang banyak sekali mengembalikan yang kemarin kami sampaikan. Ini hal-hal yang penting dari kami yang sampaikan tadi itu sudah kami tidak mengulang lagi karena waktu sangat cepat. Kemudian yang ketiga, pemakaian bahan tambah. Pemakaian bahan tambah ini banyak sekali ya yang apa berikan ke kita, memberikan iming-iming yang sangat baik. Memang bahan tambah juga perlu karena bisa membantu pelaksanaan pekerjaan rigid ini. Seperti terlalu kental, itu memakai plastismen. Intinya ada dua, yaitu bahan pembantu mulai dari batching plan ke lokasi, ini untuk menunda, biasanya menunda pengerasan. Kemudian di dalam lokasi pada saat pengecoran, supaya kentalnya itu bisa dilaksanakan dengan baik, itu adalah mempercepat supaya cepat mengeras, tidak sampai lama-lama akan mengganggu lalu lintas dan terganggu lingkungan. Ini juga bisa dilaksanakan. Dua bahan tambah itu yang dominan yang sering dipakai. Serta ada bahan tambah yang dikatakan ini bisa meningkatkan kekuatan dari beton rigid. Yaitu yang pertama ini scan fiber. Scan fiber. Potongan-potongan besi yang disebar di dalam beton dengan konsentrasi macam-macam. Di sini ada 0,1 sampai 1. Ini hasil dari kajian saya ini dengan mahasiswa Parsa, ini saudara Harma ini menunjukkan untuk lentur itu tidak banyak ngaruh begitu. Namun peneliti yang lain memberikan nilai positif. Jadi tidak bisa kami mengatakan scan fiber tidak bisa mempunyai nilai tambah, tapi hasil kami ini menunjukkan seperti ini. Barangkali terkait dengan gradasi, terkait dengan ukuran butir. Oleh karena itu perlunya kita coba. Oleh karena itu jangan serta-merta kita memakai bahan tambah yang ditawarkan, tapi dicoba dulu. Di dalam tekan beton juga kami coba, ini ada nilai, tetapi tidak signifikan sekali, tidak menunjukkan yang tren yang bagus. Namun ini adalah hasil kajian saya. Tentunya kalau nanti memakai perlu betul dicoba. Gitu. Nah ini adalah kami lihat bentuk keruntuhannya. Seperti kita ketahui bahwa interface itu menjadi kunci dalam kekuatan beton. Kalau sudah lepas, maka kekuatan beton tekan maupun lentur akan hilang. Nah ini terlihat pada uji tekan itu peran scan fiber tadi itu tidak nampak. Di sini yang dominan adalah lepasnya agregat dan pecahnya agregat. Nah, barangkali nilai yang nggak bisa nampak peran scan fiber di sini karena agregat yang masih kalah dan juga interface-nya yang juga menunjukkan kekalahan juga. Nah, di sini juga kalau dalam lentur ini juga kami lihat scan fibernya banyak yang masih utuh, belum sampai terpotong. Dan saya hitung titik-titik lepasnya di sini, kegagalan lentur di sini masih dominan dari pecahnya agregat sama lepasnya ikatan interface, zona-zona interface. Jadi teori-teori mengenai beton itu masih berlaku di sini. Jadi di sini dalam uji kami itu tidak menunjukkan pengaruh yang besar terhadap lentur, bahkan lentur tidak, untuk tekan masih ada. Nah kemudian peneliti sebelumnya ini ada menaikkan, nah, barangkali memang intinya dicoba dulu pemakaian dari bahan tambah yang kita ingin pakai, yang kita tertarik dan diuji, itu intinya. Kemudian untuk plastismen VZ ini dipakai dari mulai batching plan ke penggelaran. Nah ini juga hati-hati pemakaiannya, dosisnya. Semakin banyak juga malah menjadi semakin berbahaya atau semakin bermasalah. Nah ini sebagai informasi, ini kami mencoba dari berbagai jenis agregat supaya bisa lebih banyak variasi. Ada 3 menunjukkan ini kami coba menunjukkan bahwa persentase 0,2% yang ada kontribusi meningkatnya kekuatan. Dan memang bahan tambah ini bukan untuk itu, untuk supaya tidak cepat setting. Tetapi kadang-kadang dalam pemasaran dia akan ada kontribusi. Kontribusinya karena mengurangi air, mengurangi faktor air semen,
sehingga menambah. Nah, supaya nilai tambah itu bisa kita rasakan para pelaku jasa konstruksi, ini informasi kadarnya ini ada dicoba dulu. Ini kami mencoba dengan sumber kuari yang berbeda, tetapi dua sumber kuari menunjukkan angka 0,2% pada umur 7, 14, 28, 56 hari kami coba menunjukkan hal itu. Kemudian pada lentur datar saja. Apa artinya? Tidak terlalu banyak, tidak ada kontribusi terhadap lentur. Jadi betul-betul murni untuk workability. Betul-betul murni untuk menunda setting. Jadi peran adik di sini lebih ke penundaan setting time. Kemudian ini ada contoh lagi pemakaian master blend yang di lapangan, yang juga saya bandingkan dengan produk lain, si Kamen, ini mempercepat pengeresan. Nah ini memang akan cepat kalau kita lokasi memang memerlukan untuk bisa lebih cepat pengerasan. Karena gangguan banyak sekali. Kalau nggak segera keras, itu mutu kita bisa hancur. Nah, ini perlu bahan ini. Namun, kadarnya juga perlu diukur. Ini dapat dilihat di sini. Yang efektif. Jangan kita nanti terlalu banyak, kita bisa rugi. Kita bisa tidak efektif dalam pemakaian, tidak efisien dalam anggarannya. Ini beberapa penambahan, ya. Ini hampir sama. Ini belum mendapatkan nilai angka yang jelas dalam percobaan ini berapa sebetulnya kadar yang optimum. Tapi ini sudah sesuai dengan spek yang ada. Ini pengaruhnya itu kalau saya kaji berbagai semen, itu semen tertentu dicoba, pemakaian semen tertentu berbeda. Jadi ini kami coba semen Padang, semen ada 3 yang lain, semen Padang yang bagus responnya. Nah oleh karena itu dicoba dulu, segala sesuatu di trial make dulu atau ada penjelasan dari supplier bahwa sudah ada kajiannya. Jadi kita lebih matang. Jangan kita pakai begitu saja, intinya begitu. Kemudian ini kami coba bandingkan dengan si Kamen MN hampir sama. Jadi produk-produk bahan tambah itu menunjukkan perilaku yang hampir sama, tentunya sama komentar saya untuk bisa dites dulu, dicoba dulu. Untuk kuat tekan yang sifatnya mempercepat, tentulah akan ada percepatan waktu menjadi keras, menjadi FC-nya atau lenturnya menjadi lebih tinggi. Nah, ini adalah yang terakhir dari sesi ini, yang akhir-akhir ini menjadi problem di daerah kami, daerah Riau, yang gambut itu banyak sekali, 60% lebih kalau nggak salah. Kemudian suhu sangat tinggi sekali, gitu. Kemudian air laut. Nah, di daerah-daerah tertentu, dua-duanya bisa menyerang bersama-sama. Nah, ini dalam hal perawatan, dalam hal operasionalnya, pengaruh air ini, itu sadar atau tidak, itu akan menurunkan kekuatan. Langsung saja, ini karena cepat waktu, ini langsung ke hasil dari kajian kami, ini bersama-sama Saudara Rudi, ini melihat pengaruh redaman air gambut. Yang pertama di sini adalah kuat tekannya di sini direndam dengan air biasa sama direndam dengan air laut maupun air gambut. Ini menunjukkan perawatan atau rendaman dengan air gambut itu menurun di umur 56 hari menurun 10,41%. Air laut lebih kecil malah, minus 8,08%. Nah, kami juga sudah membaca studi-studi yang lain memang menunjukkan tren serupa. Nah, di sini terjadi karena reaksi kimia dari bahan semen ini. Nah, oleh karena itu sosialisasi ataupun seminar seperti ini bisa berbicara adalah produk semen. Produk semennya itu betul-betul memang unsur kimianya itu seperti ini ataupun ada modifikasi, ada menyikapi kondisi lingkungan yang kita jumpai. Bagaimana kalau jumpa sulfat? Ya, kalau air laut memang sudah banyak konstruksi yang semennya memakai tipe 5. Nah, itu. Tetapi untuk gambut itu belum ada. Untuk payung ada aturannya. Tapi untuk gambut ini belum kami dapatkan. Sehingga di sini terjadi permasalahan penurunan mutu pada gambut. Yang diperkirakan ini terjadi reaksi yang merugikan peristiwa pengerasan hidrasi daripada semen dan air karena adanya gangguan dari air tersebut dengan unsur-unsurnya. Begitu.
kuat lentur. Di sini penurunannya tidak terlalu banyak, jadi pengaruhnya ke tekan. Sementara uji mutu dari instansi yang berwenang itu ngekor. Sekarang alat kor itu di mana-mana ada. Ngekor, dites, FC, ditekan di mana-mana perguruan tinggi sekarang ada. Sehingga kalau seminar pertama kemarin hati-hati dengan kalibrasi. Ini yang kedua ini hati-hati dengan benda kita yang sudah terpapar oleh air gambut. Di daerah-daerah hilir itu sangat potensi sekali. Dan ini saya baru 1-2 minggu yang lewat juga disampaikan permasalahan dari rekanan yang menunjukkan Pak hasil uji FC saya jatuh Pak. Padahal saya tidak melakukan manipulasi, tidak melanggar. Nah ini sering terjadi kawan-kawan kita para pelaku jasa konstruksi Pak Manahara. Nah ini harus kita dampingi, hati-hati dalam hal ini. Apa ya yang harus kita sikapi? Memelihara, menyiram itu mereka mengambil dari air kiri kanan, air gambut. Padahal itu sangat merugikan. Kemudian ini ada hasil penelitian lain. Kalau tadi dari kami, dari UIR, kemudian ini dari yang lain, dari UR, ini juga sama. Ternyata di sini ujinya lebih lagi, jadi setelah berumur beton itu, setelah umur 28, setelah umur 90 hari, setelah umur 150 hari. Air gambut menunjukkan posisi di atas. Memang pada umur tertentu, yang pengaruhnya membuat porositas daripada beton itu tinggi. Dengan porositas tinggi, air akan masuk. Dengan air masuk, mengenai tulangan akan korosi. Beton sendiri akan turun kekuatannya kalau terjadi korosi. Nah, ini permasalahan di air gambut. Kawan-kawan di Kalimantan, ya di Sumatera, nah, ini cukup banyak gambut. Barangkali di Jawa kurang. Ini tempat lain yang gambut. Hati-hati dengan keberadaan air gambut. Kemudian absorpsinya, dengan poritas tinggi, absorpsinya akan tinggi. Begitu. Nah, ini konsekuensinya. Nah, di sini kalau kami lihat hasil secara kimia dari air gambut sama air laut, ya masih juga perlu kita kaji. Ya, mungkin kawan-kawan yang tertarik itu bisa mengkaji untuk air gambut. Apa unsur kimia di sini yang reaktif menimbulkan penurunan kekuatan tekan dan kekuatan lentur. Kalau air laut di sini keadahan sudah kita tahu semuanya. Ada sulfat, sudah tahu kita semua permasalahannya. Kloridanya sangat tinggi. Nah, air gambut di sini klorida, gitu. Dan juga unsur kalium. Nah, ini reaksinya seperti apa? Ini apakah betul bisa menyebabkan turunnya FC ataupun FS tadi? Ini hati-hati dalam umur sampai 24 jam di sini karena proses hidrasi, ini kalau saya ambil dari ACI itu dengan suhu beton 35 derajat Celcius, ya, itu penurunan pertama ini sangat penurunan cepatnya dalam 24 jam pertama itu harus dilindungi. Maka itu pekerjaan beton harus dikuring, ya. Jadi kuring ini sekarang sering kontraktor males-malesan. Nanti mungkin kawan-kawan yang di lapangan jangan kita lelah dengan cerewet kita, siram air, dilindungi dengan geotekstil, dengan dibasahi. Terus begitu. Kita lihat ini. Sampai berapa jam ini? Sampai 8 jam itu prosesnya seperti ini. Yang normal yang nggak ada fly ash-nya itu yang atas ini. Ini suhunya sampai 41 derajat Celcius. Sangat tinggi. Mohon maaf, waktu kurang 5 menit lagi ya. Baik, 5 menit mudah-mudahan. Kemudian akan turun sampai 24 jam. Begitu. Dan kami kalau menyampaikan lindungi lagi sampai 2 minggu. Karena kami berdasarkan data yang saya ambil itu bisa mulai agak stabil itu di 2 minggu itu agak relatif tidak sensitif. Tapi 1 minggu di dalam spek itu sudah cukup untuk dilaksanakan. Namun di lapangan banyak yang tidak peduli dengan curing ini. Kemudian pemakaian bahan tambah tadi saya katakan ini perlu ya ini fly ash itu memberikan nilai positif daripada beton yang biasa. Nah, oleh karena itu bahan aditif perlu. Tadi kami katakan ada beberapa tadi itu bukan tidak perlu tapi hati-hati. Kadarnya jangan sampai menimbulkan kontraproduktif. Nah, ini sedikit tambahan timbulnya zona yang membuat beton mutunya rendah. Jadi reaksi kimia ini kawan-kawan kuliah di teknologi beton, Pak Iman yang ngajarkan ini.
Ini akan yang paling mengerikan timbul yang namanya entering ini di zona interface-nya. Nah, padahal kekuatan beton di sini keganggu. Habislah, walaupun kita memakai seman tadi 525 sak, 52 meter kubik per meter kubik, ya, kilo per meter kubik tadi, maka akan lemah juga karena adanya lingkungan. Nah, di sini jadi lingkungan harus diperhatikan, ya. Memang ya di dalam ilmu keteknik sipilan membuat rigid di tanah lunak itu tidak cocok. Itu dalam kekerasan jalan kami selalu mengajarkan begitu. Namun pertimbangan-pertimbangan teknis lain, jauhnya AMP di pulau-pulau itu, mudahnya rigid. Sekarang patching plan kecil-kecil itu mudah didapat sehingga para rekanan itu banyak yang sudah miliki sendiri. Jadi ya akhirnya jalan di gambut pun itu memakai rigid ya di daerah-daerah tentunya. Nah, walaupun nasional sudah mengatakan tidak boleh rigid dipakai di tanah gambut atau tanah lunak, harus tanah keras. Namun ini kenyataan di lapangan, Pak sekalian, yang menimbulkan permasalahan pasca proyek. Nah, ini apa namanya sensitivitas dari reaksi tadi itu beton dengan air laut ataupun air gambut ini dapat dilihat di sini. Ini yang teknik kimia, ini bisa mengotak-atik. Yang jelas akan timbul zona interface tadi itu menjadi lemah sehingga mutunya jatuh. Kalau kita SEM begitu, maka akan ada seperti ini. Ini kalau di mikroskop elektron, ini di kacamata Pak Iman ini. Kalau saya sebetulnya sekarang lagi mau ngeteskan pengaruh gambut Pak Iman, itu akan kemarin tim UGM Pak Ali, Dr. Ali, Pak Andreas juga ingin melihat ini Bengkalis ini lokasi yang rawan terhadap air gambut maupun alut yang mutunya turun. Nah ini saya mengusulkan untuk dilakukan SEM atau uji UPV, Bulletproof Velocity. Jadi diuji betul-betul memang di situ terjadi porositas. Uji UPV atau SEM. Nah itu ya di UGM, di perguruan tinggi kami di Riau masih belum punya. Barangkali Kalimantan ya bisa mengambil itu. Ini contohnya kalau memang beton itu bagus, itu seperti ini. Tidak ada yang kecil-kecil tadi, berserakan tadi itu. Nah ini contoh nih, terakhir Mbak, ini Mbak Noha mau negur saya ini. Sebentar 1 menit Mbak ya. Ini pelaksanaan curing yang kurang, ya benar, tapi kurang tepat. Ini sudah ditutup sama geotekstil, sudah sekian jam setelah mengeras itu sudah dilakukan, sudah senang dia, sudah paham terhadap kuring, tapi dikuring dengan air coklat kiri kanan yang gambut ya. Yang selama ini kayak gitu-gitu terus semuanya gitu loh. Tetapi setelah kami melihat uji FC kami setelah dikor, kenapa kok turun? Nah, ini pengaruh gambut harus kita kaji lebih jauh lagi tentang sensitivitasnya terhadap penurunan FC. Ini geotekstil pun pertama yang masih bagus, ini sebentar saja sudah warna coklat. Nah, seperti ini. Nah, di sini gambut ini akan turun ya. Jadi mungkin rigid pertanyaannya kan sudah ada elevasi nggak akan terjangkau dengan air gambut. Itu kan perencanaan sudah detail, jalan yang sudah ada. Tanah gambut itu selalu turun sampai ke kuarter. Ini akan nampak di sini. Ini pohon kelapa ini ujungnya nongol. Jadi bisa dilihat berapa tahun nanam pohon kelapa ini, sekian tahun turunnya. Itulah penurunan dari tanah gambut karena lingkungan. Lagi-lagi karena kalian. Nah ini, akar pohon yang kelihatan bukti penurunan tanah gambut. Akhirnya tercapai oleh air gambut, rigid tersebut, tergenang, terpapar. Nah itu sehingga umur rigid yang harusnya 20 tahun, nah ini nggak tahu, ini umur sampai berapa tahun, nanti kalau dilewati truk-truk berat di luar Jawa, truk-truk berat sekali, ya akan tidak sebagaimana umur. Nah, permasalahan bagi kita lagi jasa konstruksi. Katanya rigid 20 tahun, fleksibel 10 tahun. Kok juga cepat rusak, Pak? Nah, ini pengaruh lingkungan yang harus kita ini kan. Nah, ini adalah contoh hasil terakhir. Ini masih nggak saya sampaikan lokasi di mana. Ini tahun 2015, ini saya core dengan untuk jalannya, FC-nya ketemu sekian, tetapi baru 1 minggu yang lewat ketemu seperti ini. Kami sempat ini salah di mana sampai kami bolak-balik ngecek alat tesnya. Nah ini Pak
Pak Dr. Ali, Pak Iman ini juga mengikuti ini sampai datang kemarin ke sini ke Riau untuk melihat alat ujinya. Kemudian mengambil sampel, rencana mau dibawa ke lab di UGM. Apa permasalahannya? Untuk parit juga sama, terjadi penurunan antara 13-45% dari awal. Apa nggak ngeri kita? Nah, seperti itu. Ini masalahnya apa? Apakah pengaruh lingkungan? Nah ini Bapak Bronto Wiono tadi, lingkungan ini cukup menarik. Ini pengaruh lingkungan. Baik Bu, akhir daripada kami ini ingin sedikit kami simpulkan. FAS penting, tetapi tidak utama. Tidak hanya satu-satunya. Faktor lain harus diperhatikan. MIG design harus dilakukan, tetapi juga harus diikuti dengan trial MIG. Dicoba. Itu yang sering lalai untuk menjadi job MIG. Jangan langsung job MIG sudah ada MIG design. Akhirnya bolak-balik dites nggak masuk, bingung. Dibiarin saja, entahlah kumaha engkek gitu ya, bahasa jasa konstruksi. Akhirnya engkeknya datang. Akhirnya datang dia pusing. Begitu. Tambahan aditif perlu, tetapi harus hati-hati, dites betul atau minta data ujinya. Begitu. Kemudian pengaruh air laut akan mempengaruhi, sudah ada peraturannya, bisa dibaca atau dipakai. Tetapi air gambut yang kita masih belum. Begitu. Perlu penelitian tentunya lebih lanjut dengan melibatkan industri semen tentang pemakaian jenis semen sesuai dengan pekerjaan jalan yang barangkali terpapar oleh air gambut. Baik. Nah, ini saya juga mendapatkan data beberapa kerusakan, banyak sekali kerusakan yang bagaimana penanganan dan kenapa terjadi seperti itu. Ya, ini kalau ada kesempatan lagi sih, ya nggak keberatan kalau diminta Pak Prof. Sarwidi. Terima kasih. Mohon maaf, barangkali materinya sangat ringan, teknologi menengah ke bawah saja, namun kami menganggapnya untuk kawan-kawan, para pelaku jasa konstruksi, para akademisi juga penting karena menjadi umpan balik. Apa yang harus diteliti di kampus sana, teliti yang bermanfaat bagi jasa konstruksi, yang melindungi jasa konstruksi, begitu. Ya, jadi jangan nanti dibiarkan para pelaku jasa konstruksi berurusan terus saja dengan para penegak hukum. Baik, demikian. Mohon maaf kalau tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya Bapak Profesor Sugeng Wiono. Ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak, sudah masuk beberapa pertanyaan. Saya bacakan yang pertama dari Bapak Budi Syafarman. Bapak, mohon penjelasan tentang perilaku beton terkait dengan jauhnya lokasi bleaching plant yang ada di lokasi kami. Kalau dikaitkan dengan waktu angkut bisa lebih dari 3 jam dan ini sering dipertanyakan terkait dengan mutu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, langsung aja ya, Mbak. Jadi ini memang terjadi di mana-mana. Nah, kalau di daerah-daerah itu pekerjaan rigid itu sekarang sudah masuk ke pelosok-pelosok. Anggaran daerah ini sekarang gede. Jadi rigid yang mahal itu tidak masalah. Nah, tapi masalahnya setelah pasca konstruksi dipanggil sana sini itu ya. Kalau melaksanakannya oke. Jadi untuk hal seperti ini itu harus ada modifikasi campuran dengan menambahkan bahan tambah tadi. Itu plastimen VZ itu contohnya ya, produk yang saya kenal, yang saya pakai. Itu bisa penundaan setting gitu. Jadi nanti berapa jam itu 3 jam, 4 jam itu kami juga jumpai memakai itu. Kemudian yang perlu diperhatikan tadi ya, kadarnya tadi itu ya jangan terlalu dikit, itu bahasa Melayu petidak aja itu nanti. Kemudian kalau terlalu banyak ya bisa agak menurunkan mutu tadi yang berdasarkan saya teliti. Tetapi di sini bisa membantu setting awal. Jadi tidak segera mengeras dan sampai di finisher, sampai di penggelaran itu siap untuk dikelar dan tidak menimbulkan permasalahan bagi anggota Bapak yang sangat susah sekali. Ini FC 4,5 ini selamnya hanya 5 sampai 6 cm dengan FS-nya 0,2825 itu mencapai mutu FC 36 itu. Nah, ini
cara mengatasinya. Kemudian di lapangannya, ya kalau memang terjadi masalah trafiknya padat, kiri kanan. Nah ini kami sedang melakukan penelitian pengaruh getaran daripada jalan di sekitarnya yang terus dilalui kendaraan, sementara di sebelahnya dilaksanakan rigid. Nah ini pengaruh getaran pun juga akan mengurangi mutu. Ini karena kasihan kami, setelah diuji oleh pemeriksa, ya selalu kami deg-degan kalau kami mendampingi, membantu gitu, mengembalikan. Nah itu. Jadi itu Pak. Terima kasih Mbak. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Ini ada lagi pertanyaan selanjutnya dari Dedi Limbong. Izin bertanya, Prof. Sugeng, berapa hari baru bisa dibebani untuk jalan rigid, dan bagaimana kalau permasalahan pada jalan rigid, apakah bisa diatasi dengan beton pracetak? Terima kasih, Prof. Iya, yang terakhir pracetak rigid ini sudah ada di Indonesia dan sempat ekspor kalau nggak salah ke negara Uni Emirat sana, itu dari BUMN kita itu pracetak Pristes lagi, PPPC begitu. Nah ini sangat bagus, ini kontrolnya akan terjamin semuanya karena dilakukan di pabrik. Jadi permasalahan yang saya sebutkan itu curing, make design, pelaksanaan terkontrol, terkendali. Gitu. Tetapi masalahnya itu di lapangan. Di lapangan kalau base-nya tidak, profilnya tidak betul-betul presisinya tinggi, itu problem di lapangan. Terjadinya pumping, pecah di pertemuan karena dasarnya tidak rata, gitu. Genjotan seperti itu. Nah, namun kalau misalkan memang sudah dipersiapkan subgrid-nya, subbase-nya, ya, itu sangat cepat sekali pelaksanaannya dan mutunya terjamin. Nah itu dilaksanakan di jalan tol di Jakarta mana itu yang memakai itu, ada yang bagus, tapi ada juga yang tentu saja ya setiap langkah itu ada yang plus minusnya. Yang minusnya itu karena dalam presisi pelaksanaan di lapangan, profilnya itu. Karena sudah berbentuk cetak-cetak gitu, kalau ditumpangkan dasarnya nggak rata kan ya tinggal remuk kalau digenjot sama truk-truk besar begitu. Ya. Itu bahasa awamnya seperti itu. Nah, apa tadi ya pertamanya berapa hari? Iya, ini kalau kita lihat dari apa yang kami sampaikan tadi, itu kalau memakai bahan tambah, bahan aktif mempercepat pengerasan, itu bisa dilihat berapa hari bisa terjawab. Ini artinya kalau memakai bahan tambah mempercepat, itu 2 minggu atau 3 minggu ini bisa dibuka. Seperti itu. Kalau nggak pakai bahan tambah, itu yang kasus yang itu tentunya secara normal 3 minggu lah amannya, seperti itu. Oke, tadi belum saya tunjukkan. Nah ini kalau pakai pengeras ini bisa 7 hari, tapi di sini 2 minggu, 14 hari, sudah cukup bagus. Itu Mbak. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya dan terima kasih atas waktunya untuk memaparkan materi. Semoga kita bisa berjumpa lagi di seminar online selanjutnya, Pak Profesor Sugeng. Nggak ada lagi Mbak pertanyaan? Sudah.